Halo, perkenalkan nama saya Satyadi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan anggota saya, yaitu membuat aplikasi dengan judul Kelasin Aja. Nah, Kelasin Aja ini sama seperti kayak bimbel-bimbel. Nanti akan dijelaskan eh, selengkapnya setelah ini. Nah, ruang lingkup dari aplikasi saya itu apa aja sih? Nah, ruang lingkupnya secara singkat atau deskripsinya itu merupakan sistem belajar bimbingan online yang menyediakan fitur pembelajaran secara daring. Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses pengelolaan jadwal, pemesanan sesi bimbingan, hingga pembuatan laporan. Nah, aplikasi ini juga berguna untuk memberikan pendamping pribadi secara fleksibel, terstruktur, berbasis teknologi, dan lebih mudah gitu. Nah, di sini jadi kayak siswa itu dapat memilih mata pelajarannya, lalu membooking sesi kelasnya, lalu mengikuti sesi bimbingannya, dan melihat hasil laporan dari sesi yang sudah belajar gitu. Sesi ini berlangsung via Gmeet yang dijelaskan secara visual dan interaktif. Lalu nextnya di sini ada aktor sistem. Nah, aktor sistem dari aplikasi saya itu ada 4, yaitu yang pertama ada siswa, kedua pengajar, ketiga admin, dan sistem. Nah, aktor siswa itu dapat melakukan registrasi dan login, lalu bisa memilih jadwal kelas sesuai yang di kategori mata pelajaran yang kurang, lalu ada siswa melakukan pembelajaran sesi kelas, sesi mengikuti bimbingan, lalu siswa dapat melihat laporan hasil belajar. Nah, di pengajar itu dapat registrasi dan login juga, lalu melihat data kelas, kayak siswa nih ada siapa-siapa aja di kelasnya, terus dapat melakukan sesi bimbingan yang pembelajaran dia yang mengajarnya, lalu keempat ada melakukan input atau upload hasil laporan belajar siswa. Nah, yang ketiga ada admin. Admin itu dapat mengelola laporan data yang siswa dan pengajar. Lalu ada melihat aktivitas siswa dan pengajar. Lalu ketiga menambahkan jadwal kelas. Nah, yang keempat itu ada sistem. Nah, sistem ini ngapain aja sih? Nah, sistem ini dapat memverifikasi login pada akun siswa, admin, dan pengajar. Jadi, dia yang nyimpen data login gitu. Lalu di situ ada lagi penyimpanan otomatis data sesi dan materi. Jadi kayak dia yang nyimpen si data-data dari apa materi yang akan diupload seperti materi yang akan dibahas, lalu ada laporan juga. Nah, disimpannya itu di sistem. Nextnya, nah spesifikasi dari kebutuhan atau SRS. SRS dari studi kasus kami, aplikasi kami yaitu sistem belajar bimbingan online atau kami namanya itu aplikasinya itu Kelasin Aja. Eh, ada fungsionalnya yang pertama. Nah, FR. Apa aja sih yang fungsionalnya? Pertama, fungsionalnya dapat semua aktor dapat login dan logout. Nah, ya masa bisa login tapi nggak bisa logout. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua, siswa melihat jadwal kelas. Yang ketiga, siswa memesan sesi les. Yang keempat, siswa dapat melihat laporan belajar. Yang kelima, pengajar dapat menambahkan jadwal. Yang keenam, ada pengajar dapat mengelola laporan belajar. Tujuh, admin manajemen data siswa dan pengajar. Delapan, admin melihat aktivitas siswa dan pengajar. Nah, ini yang fungsionalnya. Fungsional dari SRS kami yaitu aplikasi dapat diakses selama 24 jam atau disebut dengan availability. Yang kedua ada sistem keluar secara otomatis dalam 30 menit, reliability. Ketiga, mempermudah interaksi sentuh dan klik, ergonomi. Keempat, dapat digunakan di laptop atau handphone, portability. Yang kelima, menyimpan laporan hasil belajar, itu memori. Keenam, ada respon antarmuka kurang dari 4 detik, respon time-nya. Yang ketujuh, ada tiap aktor hanya dapat hak akses masing-masing gitu, jadi bisa safety gitu.
Nah, yang 8 ada keamanan data aplikasi atau security. Ke 9 atau terakhir itu interaksi antar siswa dan pengajar melalui Gmeet communication. Nah, diagram use case dan skenario. Nah, diagram use case dari aplikasi kami seperti siswa dapat registrasi, lalu siswa juga dapat apa memilih jadwal kelas. Siswa juga dapat booking sesi kelas. Siswa dapat mengikuti sesi bimbingan. Nah, semua ini dia harus perlu login, makanya include-nya ke login semua seperti itu. Nah, ada pengajar. Pengajar itu bisa menambahin jadwal kelas, lalu pengajar juga bisa mengikuti sesi bimbingan karena dia yang mengajar ya. Lalu ada pengajar dapat membuat laporan belajar, lalu pengajar dapat melihat data kelas, dan pengajar dapat mengupload materi. Nah, di yang ketiga ada aktor admin. Admin itu dapat tambah jadwal ya, sama kayak pengajar, lalu ada melihat aktivitas dari misalkan dia yang memantau dari via Gmeet gitu, atau ada kesalahan teknis itu segala macam, itu admin yang ngurus. Lalu admin dapat melihat laporan atau memanage laporan belajarnya juga. Lalu admin dapat melihat data kelas. Lalu admin bisa mengelola laporan data juga. Nah, terakhir ada sistem. Sistem ini yang tadi yaitu memverifikasi akun dan menyimpan data akun dari semua yang dilakukan di sini. Oke, nextnya diagram activity. Diagram activity-nya itu aktivitas utamanya itu registrasi dan login. Yang kedua ada pemesanan sesi. Ketiga verifikasi sistem. Keempat upload materi. Kelima sesi bimbingan. Keenam melihat laporan. Nah, diagram activity-nya itu secara singkatnya itu memetakan alur proses untuk sistem dan login. Seperti itu. Nah, analisis pengerjaan project itu ya kami dapat ketercapaian kebutuhan SRS yang sesuai rencana, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih dari 10 minggu untuk pertemuan perkuliahan, tidak mengeluarkan biaya karena project itu akademik atau gratis. Kendala yang dihadapi yaitu jaringan aja sih, jaringannya kayak misalkan lagi jelek seperti itu, jadi saat sesi bimbingan tuh ya nggak bisa fokus gitu karena kita tidak bisa melihat secara interaktif gitu. Lalu ada tantangan masa depannya, mungkin persaingan platform lain atau desain ramah siswanya, lalu ada implementasi sesuai rencananya. Nah, yang terakhir ada kelas diagram dan relasi. Bagian saya yaitu user terbagi menjadi 3, yaitu ada siswa, pengajar, dan admin. Nah, selengkapnya saya akan membahas di sebelah saya. Nah, ini ada relasinya, yaitu diagram kelasnya. Lalu di sini ada user, itu usernya itu tadi dibagi jadi 3, yaitu ada siswa, pengajar, dan admin. Nah, siswa ini dapat melakukan booking, yaitu artinya satu siswa dapat melakukan banyak booking, banyak mata pelajaran gitu. Jadi bisa banyak melakukan banyak booking. Lalu siswa juga bisa melihat laporan. Satu siswa melihat satu laporan seperti itu. Lalu pengajar dapat membuat kelas dengan jadwal kelas. Yaitu satu pengajar dapat membuat banyak jadwal. Lalu pengajar juga dapat mengupload materi. Itu satu pengajar dapat mengupload banyak materi seperti itu. Lalu admin dapat membuat jadwal kelas, yaitu satu admin dapat membuat banyak jadwal kelas gitu. Lalu dengan admin dengan laporan, satu admin dapat mengelola banyak laporan. Di situ ada mengelola. Lalu sisanya itu laporan dengan apa? Pengajar itu pengajar dapat memberikan laporan. Itu satu pengajar dapat memberikan banyak laporan belajar dari hasil siswa ini. Lalu siswa dengan pengajar itu ya
relasinya itu mengajar kayak banyak siswa dapat mengikuti diajari oleh satu pengajar seperti itu, lalu pengajar dengan materi udah tadi, lalu jadwal kelas dengan materi itu dapat melampirkan jadi satu jadwal satu materi. Nah, lalu terakhir tuh uh, booking dengan jadwal kelas itu banyak booking bisa mengaitkan banyak atau satu. Oh, enggak, maaf. Maksudnya kayak banyak booking bisa mengaitkan satu jadwal kelas seperti itu. Sekian dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi berikutnya akan dijelaskan ke saya mengenai diagram square. Secara singkatnya, alurnya itu admin menambahkan jadwal ke sistem, kemudian si siswa itu melakukan login dan melakukan booking kelas, yang dimana data dari booking kelas itu tuh disimpan oleh sistem, kemudian memberitahu bahwa booking berhasil disimpan. Kemudian yang ketiga itu ada pengajar. Pengajar juga melakukan login. Kemudian dia tuh melihat data kelas, terus juga dia mengupload materi, kemudian memulai sesi untuk bimbingan ke siswanya. Kemudian yang keempat itu pengajar masuk ke data laporan untuk membuat laporan dari siswa yang sudah dibimbing, dari banyaknya siswa yang dibimbing. Itu data-datanya akan disimpan ke sistem. Kemudian yang kelima itu sistem untuk sistem ke laporan itu tuh dia melihat laporan kayak hasil dari dia belajar tuh kemampuannya di mana, terus kayak saran kritiknya tuh gimana baiknya itu dari si pengajar. Terus kemudian yang terakhir itu si admin itu mengelola data dan kayak aktivitas dari si pengajar dan siswanya. Jadi kayak memperhatikan gitu, kayak misalkan ada kendala atau apa gitu si admin ini gercep pada dia pada diagram square atau melakukan diagram square-nya ada terdapat 3 aktor yaitu admin, pengajar, kemudian siswa. Levelnya itu ada chapter 6 yaitu level aplikasi, terus kemudian ada booking kelas, kemudian ada materi, kemudian ada sesi kelas, selanjutnya ada laporan, dan yang terakhir itu sistem. Di mana sistem itu untuk menyimpan data-data dari seluruh data-data dari aplikasi ini. Ini merupakan tampilannya, tampilan dari diagram activity-nya. Secara gampangnya atau secara visualnya itu terdapat pada Figma. Jadi kita langsung ke kesimpulan. Ke bagian kesimpulan. Jadi di sistem Kalasin Anjing itu membantu proses bimbingan belajar online dengan fitur terstruktur. Kemudian Kalasin Anjing itu mempermudah siswa dalam memilih kelas, membooking, terus juga belajar via Gmeet gitu, karena dia udah otomatis nyerahin dan juga nggak ngeribetin si pengajar dan siswa juga gitu, kayak udah dikasih fasilitas gitu. Kemudian yang ketiga itu pengajar mudah mengelola jadwal dan peran siswanya. Kemudian yang keempat itu admin memonitor, kayak masih memantau si aktivitas dan data dari siswa dan pengajar dengan lebih efisien juga. Terus yang terakhir itu sistem mendukung akses 24 jam dengan keamanan dan kenyamanan pengguna. Oke, berikutnya saya akan menampilkan dari prototipe-nya, yaitu mockup juga ya. Nah, ini di sini tuh logo kita, itu ada buku, terus ada topi wisuda,
kemudian jam, yang dimana semuanya itu melambangkan dari study gitu, study kayak belajar gitu. Ini di sini total frame itu ada 18, ini tidak terpakai, ini buat note aja. Ada 18 frame yang dimana tuh dia lebih terfokus buat si siswa gitu, buat terfokus lebih ke siswanya. Mungkin langsung aja bagian prototype kali ya. Bagian prototype terlihat bahwa garis-garis terhubung itu memiliki fungsi yang terhubung actionnya. Kemudian kita akan mencoba ini. Nah, ini yang pertama, setiap mahasiswa kan, siswa dan pengajar itu kan pasti kayak yang pertama kali nyoba itu kan belum pasti belum punya akun gitu kan. Nah, itu kita sarankan buat langsung don't have account. Kemudian di sini ada registration, dia registrasi untuk si pengguna dan pengguna untuk si pengajar dan siswanya. Kemudian di sini klik aja untuk identitas. Nah, di sini tuh ada select role, dimana dia tuh memilih peran. Dia tuh siswa atau pengajar sih, gitu kan. Sebenarnya tuh ini kan masih dalam hal demo ya, jadi kayak masih kita buka gitu secara menyeluruh sistem kita tuh gimana, jadi kayak biar paham gitu alurnya gimana juga. Nah, di bagian ini kan kita fokus kepada siswa bahwa nah karena kita fokus kepada siswa, jadi kita memilih role-nya tuh, perannya itu sebagai sebagai siswa. Kemudian kita klik registration. Nah, ini di sini akan menambahkan bahwa dia masuk ke menu login kayak sebelumnya. Tapi karena kita udah membuat akun lain-lain, jadi kita tinggal memasukkan. Nah, sebelum masuk, kita bisa forget password gitu kan. Bisa forget password. Nah, ini mana masukkan nama email dan passwordnya, jadi dia kayak dia pengen password baru gitu, dia lupa, terus dia yaudah kembangan dia biar dia masukin password baru gitu. Terus nanti dikirim ke email biar tidak lupa gitu. Nah, kita langsung ke lagi, kita klik login. Nah, ini menu dari homepage-nya siswa study. Nah, ini yang pertama itu tuh ada logo dan kemudian ada teks besar dari nama aplikasi kita, yaitu kelasin aja gitu kan. Kemudian di bawahnya itu terdapat mata pelajaran yang tersedia. Jadi tuh kayak di sini tuh pelajaran yang tersedia tuh ada apa aja sih gitu kan. Kan kadang kayak tergantung dari siswanya tuh pengen apa dan lain-lain sebagainya gitu. Bisa ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, di sesi kelas ini tuh terdapat sesi-sesi kelas yang udah di booking dari si siswa gitu kan. Supaya kita ini buat pembahasan nanti, cuman aku ingin menyampaikan bagian homepage-nya. Sebelum ke sini, kita ke ini dulu, bagian blocking kelas. Nah, di sini kita milih nih pelajaran apa gitu kan. Nah, kebetulan tuh yang baru tersedia atau kayak yang baru kosong aja, kayak yang lain tuh dia udah full gitu kan. Yang sisa cuma fisika. Nah, dia mau ikut nggak? Kalau misalkan enggak, ya it's okay gitu kan. Kalau misalkan ikut, ya kita tinggal klik gitu. Nah, di sini tuh langsung terjelaskan bahwa jadwal itu hari Selasa jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian ada nama, nanti masukin nama dan email. Email itu buat notifikasi dan lain sebagainya. Kita klik confirm. Nah, ini dia akan menampilkan bahwa si siswa ini berhasil buat melakukan blocking kelas. Kemudian kita balik ke sini untuk memasuki sesi kelas. Jadi dalam sesi kelas itu tuh selagi dia belum memasuki jadwalnya atau range
15 menit sebelum kelas itu dia masih putih-putih, jadi dia udah bisa diklik. Nah, ketika udah memasuki range atau enggak kayak ini udah akan dimulai gitu, dari pihak si pengajar tuh udah memulai sesi kelas. Nah, ini nanti siswa bisa join. Dan nanti ini udah keterangan atau notifikasi bahwa ini loh, kalau mau masuk kelas tuh kamu perlu klik Google Meet-nya, karena kan kita belum tersedia platform Meet gitu, jadi kita kolaborasi dengan Google Meet. Tuh, kemudian berikutnya di sini tuh ada laporan ketika si siswa itu selesai melakukan sesi bimbingan, terus kayak sesi kelas juga, si pengajar itu kan melakukan input ke laporan si siswa gitu kan. Nah, si siswa tuh juga bisa ngeliat gitu kan, laporan-laporannya itu gimana dan bagaimana. Nah, itu dilihat dari sini, di uh, page laporan atau halaman laporan. Jadi di sini ada keterangan kelas matematika dia dapat 95, terus kayak ngasih tahu gitu sarannya gitu. Nah, di situ menunjukkan pemahaman yang baik, terus kayak minta ditingkatkan lagi gitu, itu sarannya. Terus kemudian ambil gitu dia dapat 99 nih, terus kayak si gurunya tuh bilang kayak Adistina tuh memiliki skill di bidang ini gitu, kayak bagus nih kita minta dikembangin lagi ya biar bisa mendalami gitu. Terus juga fungsinya ini tuh biar si siswa tuh tahu kemampuan dia tuh di mana, skillnya tuh dia bagusnya di mana dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu di bagian profil. Di bagian profil itu terdapat nama, email, dan rolnya itu sebagai study. Kita klik login. Setelah semua beres, kita klik login. Kita akan kembali ke sini. Di presentasi kita sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.